Oke, sekarang kita bahas, apa sih leadership itu? Ada beberapa kata yang menarik nih. Nah, menurut beberapa orang besar ya, jadi kepemimpinan itu atau leadership itu adalah kemampuan untuk memberi pengaruh. Nah, sederhana ya, kemampuan untuk memberi pengaruh. Nah, itu yang dimaksud dengan leadership atau kepemimpinan. Jadi pemimpin itu adalah orang yang punya pengaruh. Kepemimpinan itu adalah aktivitas ya, aktivitas atau usaha atau kemampuan atau seni untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Makanya orang yang bisa mempengaruhi dirinya disebut orang yang bisa berhasil memimpin dirinya sendiri. Tapi orang yang berhasil tidak hanya bisa mempengaruhi dirinya sendiri tapi juga bisa berhasil mempengaruhi orang lain, maka dia disebut sebagai pemimpin. Ya, kenapa? Karena dia berhasil mempengaruhi orang lain. Semakin besar orang yang bisa dia pengaruhi ya semakin besar orang yang bisa dia pengaruhi, maka semakin besar juga artinya kapasitas kepemimpinannya. Nah, coba kita cek ya. Kita sampai hari ini, sampai detik ini, sampai seusia yang sekarang ini, seberapa banyak orang yang bisa kita pengaruhi? Kalau sampai hari ini kita hanya berhasil mempengaruhi diri kita sendiri, maka boleh dibilang kemampuan kepemimpinan kita baru sebatas kemampuan memimpin diri sendiri. Tapi kalau kita sudah berhasil memimpin 1, 2, 3 orang dan lain sebagainya, mempengaruhi ya. Nah, karena mempengaruhi ya teman-teman semua, karena kata kuncinya adalah mempengaruhi, pemimpin itu sebenarnya tidak selalu identik dengan jabatan. Ya, jadi pemimpin itu tidak harus misalnya dia kepala desa, lurah, ya, atau camat ya, atau bupati dan segala macam. Jadi tidak hanya mereka yang punya jabatan. Siapapun bisa jadi pemimpin asal dia punya pengaruh gitu. Jadi siapa saja bisa jadi seorang pemimpin asal dia punya pengaruh. Walaupun memang kita harus ya, memahami juga bahwa jabatan itu membuat seseorang bisa punya pengaruh. Itu betul juga ya. Awalnya dia tidak punya pengaruh. Cuma gara-gara dia jadi bupati, dia jadi camat misalnya, atau dia jadi lurah misalnya ya. Awalnya dia tidak punya pengaruh, tapi gara-gara jabatan dia punya pengaruh. Tapi kita itu bisa punya pengaruh kok tanpa jabatan. Nah, inilah yang saya maksud dengan tokoh tiga ini. Mereka ini sejauh ini relatif ya, bukan pemimpin formal begitu ya. Apa namanya, Haji Rhoma Irama sebagai seorang penyanyi gitu ya, Abdur sebagai seorang komika ya, almarhum Binyamin S sebagai seorang aktor ya, ya dia aktor, dia penyanyi juga ya dan lain sebagainya. Tetapi mereka ini adalah orang yang berhasil memukau para penontonnya. Abdur misalnya, awalnya kita nggak ketawa gara-gara dia stand up, kita jadi ketawa. Artinya apa? Dia berhasil mempengaruhi kita agar kita bisa ketawa begitu. Rhoma Irama misalnya, yang awalnya kita tidak berjoget, tiba-tiba gara-gara dengar dia nyanyi ya, tiba-tiba kita jadi joget begitu ya. Apalagi kan salah satu lagunya Rhoma Irama itu Indonesia bergoyang, jadi se-Indonesia itu dia goyang begitu ya. Artinya apa? Dia tuh berhasil mempengaruhi orang gitu, orang banyak orang sehingga dia bisa menjadi apa berjoget atau bergoyang. Artinya apa? Dia pemimpin, dia punya kemampuan untuk mempengaruhi gitu. Nah, kalau Benyamin S, nah ini sudah tidak bisa tidak bisa dibantah lagi ya. Ini kalau kita lihat film-film atau sinetron yang dulu dia bintangi seperti Sidul Anak Sekolahan itu, kita terpukau. Saya termasuk orang yang sangat terpukau dengan kemampuan Benyamin S ya dalam bermain bermain sinetron. Dia seolah-olah seperti tidak sedang berperan ya, seolah-olah dia sedang tidak seperti berperan, tapi dia apa ya, sedang sedang hidupan seperti biasa saja gitu. Sampai kemudian kita itu seolah seolah kalau nonton Sidul itu ya, misalnya Benjamin dengan Mandra itu seolah kita tuh sedang tidak nonton sinetron, seolah kita tuh sedang tidak nonton film gitu, seperti kita tuh nonton orang 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 hidup seperti biasa saja tapi di shoot gitu ya, direkam sama kamera, seolah kenyataan yang kita tonton, ya kan? Makanya kita jadi terpukau. Nah, karena itulah kemudian Haji Rhoma Irama, Abdur dan Benyamin S ini adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bisa ya punya kemampuan untuk memberi pengaruh. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah orang yang punya pengaruh. Ya kan? Pemimpin itu adalah orang yang punya pengaruh, orang yang bisa memberikan pengaruhnya kepada dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dari mana makna ini? Makna ini berasal dari seorang penulis buku kepemimpinan yang sangat terkenal ya, namanya John C. Maxwell. Dia bilang leadership is influence, nothing more, nothing less. Ya kan? Jadi pemimpin itu, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memberi pengaruh, tidak kurang tidak lebih. Ya kan? Tidak kurang tidak lebih, kemampuan untuk memberikan pengaruh. Nah, karena itu kemudian John C. Maxwell dalam bukunya 360 derajat ya, pemimpin 360 derajat menyebutkan bahwa karena itulah pemimpin itu tidak selalu di atas. Pemimpin itu tidak selalu di depan. Pemimpin itu kadang di tengah.
pemimpin itu kadang di belakang, kadang di bawah gitu. Tidak harus selalu di depan. Kenapa? Karena untuk memberikan pengaruh, untuk memberi pengaruh kita tidak harus selalu berada di depan kok. Untuk memberikan pengaruh pada orang lain kita tidak selalu harus berada di atas. Untuk memberi pengaruh kita tidak selalu harus menjadi orang yang punya kuasa, enggak juga. Harus punya kedudukan, tidak juga. Punya jabatan, tidak juga. Siapa saja ya, itu punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama ya untuk memberikan pengaruhnya kepada orang lain gitu. Nah, karena itu ya, kita harus mulai berpikir nih, pemimpin itu tidak harus selalu di depan. Jadi walaupun kita mungkin bukan siapa-siapa, tidak punya jabatan ya, tidak punya kekuasaan misalnya, kita tetap bisa mempengaruhi orang lain ya. Kita tetap bisa mempengaruhi orang lain. Tentu utamanya atau awalnya adalah kita mempengaruhi diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan 360 derajat ya. Jadi dimanapun kita bisa jadi pemimpin. 360 derajat itu kan lingkaran ya. Lingkaran penuh ya. Jadi kita itu bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah, bisa di samping. Pokoknya di mana saja kita itu bisa jadi seorang pemimpin. Nah, karena itu kan kemudian Ki Hajar Dewantara itu punya ungkapan yang sering ada di sekolah-sekolah kita ya.